Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa kembali dalam Refleksi Gema 6 Oktober 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kesempatan yang Tuhan terus berikan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Dan kalau pada hari ini Tuhan, kembali kami diajak untuk boleh merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, dan Tuhan yang boleh menentukan hati kami, sehingga ketika Tuhan berbicara, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mendengar dengan baik, dan biarlah kami juga bukan hanya jadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Refleksi Gema pada pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, memuliakan Allah di tengah ancaman. Bagian ini terambil dari Mazmur 57 ayat 1 hingga yang ke-12. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dibacakan menurut Alkitab, terjemahan baru edisi yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah aku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang akan menyelesaikan bagiku. Ia akan mengirim pertolongan dari surga dan menyelamatkan aku, menantang orang yang menginjak-injak aku. Allah akan mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku berbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Biarlah engkau ditinggikan mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Mereka menundukkan jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Biarlah engkau ditinggikan mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Demikian jawab bacaan firman, diberkatilah setiap kita yang baca, merenungkan, serta melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, banyak ahli, baik itu ahli ekonomi, ahli psikologi, bahkan ahli kesehatan, mengatakan bahwa pada saat ini manusia telah masuk kepada suatu zaman, atau dapat dikatakan sebagai sebuah zaman atau era ketidakpastian. Sebuah era di mana semua orang mengalami dan merasakan tekanan, perubahan, bahkan ancaman dalam segala aspek kehidupan yang sedang dijalaninya. Sebuah era yang membuat setiap orang menjadi kehidupannya dipenuhi dengan rasa takut, rasa khawatir, bahkan rasa cemas dan kegentaran untuk melanjutkan kehidupan yang ada. Sehingga orang pada zaman ini atau pada era ini, pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya karena merasa sudah tidak ada lagi kepastian akan jalan keluar untuk setiap permasalahan hidup yang sedang dihadapinya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perasaan takut, perasaan khawatir, dan cemas juga dirasakan oleh Daud ketika menghadapi kejaran dari Raja Saul. Namun Daud memilih untuk mengambil sikap yang berbeda dalam situasi kondisi yang sedang dihadapinya. Melalui Mazmur 57 yang tadi sudah kita baca bersama-sama, saya ingin mengajak saudara bukan hanya dapat merasakan situasi kondisi yang sedang dialami oleh Daud, namun dapat melihat bagaimana pemahaman Daud tentang Allah di tengah segala permasalahan dan tantangan hidup yang sedang dialaminya. Sehingga di dalam masalah kehidupan yang
kita hadapi sebagai orang percaya di zaman ini, kita tetap dapat memuliakan Allah di tengah ancaman. Mari saya mengajak kita melihat Allah sebagai pemilik kedaulatan atas segala sesuatu. Saudara-saudaraku, Daud tahu bahwa Allah adalah pemilik kedaulatan atas segala sesuatu, termasuk kehidupannya. Ia percaya bahwa Allah yang maha tinggi akan menggenapi semua rencana dan janjinya. Daud yakin bahwa Allah yang berdaulat atas hidupnya akan mengulurkan tangannya dari surga dan menyelamatkannya dari Saul. Itu dapat kita lihat di dalam perenungan yang lalu, baik itu di dalam 1 Samuel 19 ayat 1-2, 1 Samuel 22 ayat pertama, ataupun 1 Samuel 24 ayat 2-3. Melihat Allah sebagai pemilik kedaulatan dalam hidup telah mendorong Daud untuk menjadikan Allah sebagai sauh bagi harapannya. Daud bergantung secara penuh pada kasih setia Allah yang menggambarkan bagaimana Allah memelihara dirinya dan Allah sebagai pribadi yang dapat diandalkan bagi umatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Daud juga memiliki keyakinan yang sangat besar bahwa Allah akan menjawab setiap doanya dan menjaganya tetap aman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya yang hidup pada zaman ini, mengakui kedaulatan Allah dalam hidup saya dan saudara dapat membawa setiap kita kepada sikap bersandar secara penuh kepada Dia dan memiliki suatu keyakinan bahwa setiap masalah yang ada dan muncul itu hanya bersifat sementara, dan setiap masalah yang ada tidak akan pernah dapat memisahkan saya dan saudara dari kasih Allah. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari milikilah sebuah pemahaman bahwa Allah lah pemilik kedaulatan atas segala sesuatu. Hal yang berikutnya yang saya ingin ajak untuk kita melihat adalah, mari saya mengajak kita melihat untuk Allah sebagai tempat perlindungan yang sejati. Tindakan Daud untuk bersembunyi dari kejaran Saul di dalam gua mengajar dirinya bahwa gua bukanlah tempat perlindungan yang dapat memberikan rasa aman yang sesungguhnya. Daud menyadari bahwa berlindung dalam gua tidak dapat terus-menerus dilakukannya, karena Raja Saul akan ada waktunya menemukan dia dan terus akan mengejar dan memburu dirinya. Oleh karena itu, pada akhirnya Daud belajar untuk menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan yang sejati. Ketika dirinya menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan yang sejati, maka dirinya Daud merasakan rasa aman yang sesungguhnya. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin pada saat ini ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak pergumulan yang sedang kita hadapi dan mengejar-ngejar dan memaksa saya dan saudara untuk masuk dalam gua perlindungan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita berharap ketika kita bersembunyi dalam gua perlindungan yang ada, maka masalah-masalah yang ada segera akan berlalu dan meninggalkan kita. Namun pada kenyataannya, masalah itu tetap ada. Pada saat ini, ingatlah bahwa saudara dan saya dapat menemukan rasa aman dan perlindungan yang sejati hanya di dalam Tuhan saja. Sekalipun awan pergumulan semakin gelap dan badai permasalahan semakin keras menerpa, milikilah keyakinan bahwa hanya Allah saja yang akan selalu menjaga kita. Karena tidak ada tempat perlindungan yang paling aman buat saya dan saudara selain di dalam Dia. Firman Tuhan berkata, Tuhan seperti benteng yang kuat, tempat aku berlindung, Allahku, seperti gunung batu tempat aku bernaung, seperti perisai Ia menutupi aku dan menjaga aku
agar aku aman selalu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya mengajak setiap kita untuk boleh berserah kepada Tuhan dan melihat bahwa hanya di dalam Dialah kita menemukan perlindungan yang sejati. Sehingga di dalam segala permasalahan hidup yang kita sedang hadapi, kita boleh mendapatkan suatu rasa aman yang sejati di dalam Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi pengingat bagi setiap kita, saya dan saudara sebagai orang percaya yang hidup di zaman ini, untuk dapat terus memuliakan Allah di tengah segala ancaman, permasalahan, dan pergumulan hidup yang sedang kita hadapi. Karena saya dan saudara diajar untuk dapat melihat dan meyakini bahwa Allah lah pemilik kedaulatan atas hidup ini. Dan di dalam Dia saja kita menemukan perlindungan yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar dan kami renungkan pada hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan boleh berbicara terus kepada setiap kami di tengah segala permasalahan hidup yang sedang kami hadapi. Ajar kami terus melihat bahwa Engkaulah pemegang kedaulatan di dalam kehidupan kami. Bahwa apapun yang kami alami, itu ada di dalam kendali Allah, di dalam kontrol Allah, dan di dalam pengawasan Allah. Dan oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk terus berlindung hanya di dalam Engkau saja. Karena di dalam Engkau, kami boleh menemukan rasa aman yang sejati. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.